sini kami dari kelompok 8 mata kuliah kecakapan komunikasi akan menyampaikan materi tentang mendengarkan. Sebelumnya, alangkah lebih baik jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ariza Westfambe dari Teknik Kimia 18, rekan saya Muhammad Ilham dari Teknik Kimia 18, dan Kotrun Nada Salsabila dari Teknik Kimia 18. Outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini meliputi 1. Pengertian mendengarkan. Yang kedua, tipe-tipe mendengarkan. Ketiga, langkah-langkah mendengarkan secara efektif. Keempat, mengatasi penghalang mendengar secara efektif. Yang kelima, yaitu keuntungan mendengarkan secara efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi dari mendengarkan. Mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang membuat dan mengintegrasi antara input fisik, emosional, serta intelektual dari orang lain yang berusaha menangkap pesan serta makna yang disampaikan. Jika menurut John, mendengarkan merupakan keterampilan atau suatu kebutuhan yang paling penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah tipe-tipe mendengarkan. Tipe-tipe mendengarkan dibedakan menjadi 3, yakni mendengarkan isi, mendengarkan kritis, dan mendengarkan empati. Mendengarkan isi adalah memahami dan menguasai pesan pembicara. Mendengarkan isi dari suatu pembicaraan biasanya itu penekanannya pada informasi dan pemahaman Anda terhadap suatu materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Apabila Anda merasa kurang jelas terhadap suatu materi, Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Untuk yang kedua adalah mendengarkan dengan kritis, memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkatan, yaitu logika argumen, bukti yang kuat, kesimpulan yang valid, maksud dan motif pembicara. Apabila Anda merasa ragu, ajukan beberapa pertanyaan untuk menyelidiki sudut pandang dan kredibilitas pembicara. Untuk yang ketiga adalah mendengarkan dengan empati, memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga Anda dapat menghargai sudut pandang dari pembicara. Terlepas dari itu, apakah Anda mempunyai perspektif atau pemikiran yang sama dengan pembicara? Mendengarkan dengan cara menunjukkan empati berarti Anda telah membantu individu tersebut melepaskan emosi dengan cara pendekatan yang cerdas dan tenang terhadap suatu pembicaraan. Untuk yang selanjutnya adalah langkah-langkah menjadi pendengar secara efektif. Pada materi ini akan dibahas beberapa tahapan, yakni menerima, menafsirkan, mengingat, mengevaluasi, serta yang terakhir adalah merespon. Langkah yang pertama adalah menerima. Maksud dari menerima sendiri adalah Anda memulai mendengarkan pesan secara fisik dan mengakui bahwa Anda telah mendengarkan. Mungkin pada tahap ini Anda akan mengalami gangguan seperti suara bising, pendengaran yang kurang baik, maupun kurangnya perhatian, sehingga proses dari mendengarkan sendiri terganggu. Untuk yang kedua adalah menafsirkan. Langkah berikutnya yang Anda lakukan adalah memberikan pesan terhadap suara yang telah Anda dengar, yang dapat Anda lakukan menurut nilai-nilai kepercayaan, ide, harapan, dan sejarah pribadi Anda. Yang ketiga adalah mengingat. Sebelum Anda dapat bertindak berdasarkan informasi atau pesan yang telah Anda dapatkan, Anda perlu menyimpannya terlebih dahulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Untuk yang keempat adalah mengevaluasi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis. Pisahkan antara fakta, opini, dan evaluasilah kualitas
bukti pesan informasi yang telah Anda dapatkan dari pembicara. Untuk yang kelima adalah merespon. Setelah Anda melakukan evaluasi terhadap pesan atau informasi, saat ini Anda harus melakukan respon atau memberi aksi terhadap informasi tersebut. Bila Anda berkomunikasi dari satu orang ke orang lain maupun kelompok kecil, respon awal yang mungkin Anda dapatkan adalah umpan balik lisan. Tetapi lain halnya apabila Anda berada dalam satu forum atau banyak audien. Mungkin respon nanti yang Anda dapatkan berupa tepuk tangan, tertawa maupun terdiam. Baru kemudian lakukan bertindakan berdasarkan informasi yang Anda dengar atau pesan yang Anda terima dari pembicara. Selanjutnya yaitu keuntungan menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, keuntungannya pendengar yang baik akan disukai oleh orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Yang kedua itu keuntungannya pendengar yang baik akan dapat memisahkan mana fakta dan mana yang sekedar gosip. Yang ketiga yaitu pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide dari orang lain sehingga hal ini mendorong berkembangnya kreativitas. Selanjutnya yaitu mengatasi, menghalang mendengarkan secara efektif. Jadi, kendalikan apapun hambatan terhadap penerima fisik sebisa mungkin. Hindari pendengar secara selektif dengan mencoba berfokus pada pembicara dan menganalisis apa yang didengar. Pertahankan pikiran yang terbuka dengan menghindari setiap prasangka atau tidak mendengarkan secara defensif. Menguraikan kata-kata sendiri, ide-ide pembicara. Jangan hanya mengandalkan pada daya ingat, tetapi rekam, tulis, simpan informasi dalam beberapa cara fisik lain. Tingkatkan daya ingat jangka panjang dengan melakukan asosiasi, kategorisasi, visualisasi, dan menghafal. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.